Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, junto pasal 45 dan atau pasal 30 ayat 2, junto pasal 46 dan atau pasal 32, pasal 32 ayat 1, junto pasal 48 Undang-Undang ITE, di mana untuk pasal 28B adalah terkait dengan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan, kemudian mentransmisikan informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi pengancaman, ya, pengancaman akan pencemaran ataupun membuka rahasia, ya, agar korbannya memberikan sesuatu terhadap targetnya. Kemudian pasal 30 ayat 2 itu terkait dengan peretasan secara ilegal dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum. Dan kemudian pasal 32 ayat 1 ayat 2 terkait dengan tanpa hak, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, melakukan mengubah, menambahkan ataupun mengurangi ataupun mentransmisikan, ya, mentransmisikan informasi ataupun dokumen elektronik milik orang lain, seperti itu. Ya, terhadap tersangka AP sendiri, pasca dilakukan upaya paksa penangkapan, kemudian dilakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan atau permintaan keterangan terhadap tersangka AP, dan pada pukul 20.00 pada hari Senin tanggal 10 Juli 2024 tersangka AP kemudian dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Pak, sudah diketahui motif ataupun adanya hubungan antara terlapor dan juga korban? Ya, jadi sementara ini untuk motif daripada tersangka AP dalam melakukan tindak pidana terjadi, yaitu berupa pengancaman terhadap pelapor atau dalam hal ini korban sendiri, itu sementara ini motifnya adalah ekonomi. Motifnya adalah ekonomi, di mana untuk tersangka AP ini modus operandi yang dilakukan adalah melakukan akses ilegal, ya, meretas sistem elektronik yang berisi informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau dalam hal ini adalah korbannya sendiri. Dan kemudian informasi ataupun dokumen elektronik pribadi milik korbannya ini digunakan untuk melakukan pengancaman, ya, pengancaman melalui media elektronik kepada korbannya, yang dilakukan itu melalui perantara manajer ataupun asisten korban, untuk meminta korbannya memberikan uang sebesar 300 juta rupiah terhadap tersangka. Adapun untuk uang yang diminta oleh tersangka AP terhadap korbannya ini belum sempat diberikan, namun kemudian tersangka ini baru pada batasan mengakses secara ilegal sistem elektronik milik korban ini yang berisi informasi maupun dokumen elektronik milik korban, kemudian diupload di 3 akun medsos milik tersangka AP, baik itu IG maupun Twitter, termasuk TikTok. Dan kemudian tersangka melakukan screenshot terhadap 3 akun yang dibuat oleh tersangka AP ini, yang dibuat private, kemudian dikirimkan kepada manajer ataupun asisten daripada pelapor ataupun korban ini untuk melakukan pengancaman terhadap korban untuk memberikan uang sebesar 300 juta rupiah. Dia bekerja sendiri kan Ria Ricis, kenapa Pak? Apakah dia atasnya Ria Ricis atau memang random? Gimana? Alasan Ria Ricis sebagai korban. Nah, ini penyidikan masih terus berlangsung, rekan-rekan sekalian. Nanti akan kita update perkembangannya. Namun tentu saat ini motif dari tersangka AP untuk melakukan pengancaman ini, peretasan kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengancaman terhadap korban ini, sementara ini motifnya adalah ekonomi. Dokumen apa Pak yang diancamnya Pak? Dokumen foto atau apa? Ya, berupa foto maupun video, ya, berupa foto ataupun video yang merupakan informasi atau dokumen elektronik pribadi milik saudara RY, dalam ini adalah pelapor ataupun korbannya sendiri atau yang dikenal dengan Ria Ricis. Itu videonya video apa Pak? Video lagi nge-gym atau video apa Pak? Nah, sementara ini baru itu yang bisa kita sampaikan rekan-rekan sekalian. Yang jelas adalah materinya adalah informasi ataupun dokumen elektronik pribadi, ya, milik dari pelapor ataupun korban RY. Pak, ini kan berarti yang bersama Pak.
background tersangka sendiri itu apa dia? Backgroundnya Apa? tersangka apa, Kerja Pak? atau apa? Oh, tidak bekerja, tidak bekerja. Pak, tapi Mahasiswa, dulu Pak. Pak, AB itu mantan atau pernah dekat sama si korban ini Pak? Untuk sementara ini tidak bekerja, rekan-rekan sekalian. Nanti kita akan update setiap perkembangan yang didapatkan dari hasil penyidikan yang dilakukan. Tapi yang jelas pada tanggal 10 Juni 2024 dini hari pukul 01.20 untuk tersangka AP sudah dilakukan penangkapan, dan pada pukul 20.00 dilakukan penahanan di rutan Polda Metro Jaya. Ada korban lain nggak Pak selain dari Ricis Pak? Mengenal Karena di korban itu video ataupun foto bukan merupakan video atau foto shoot, itu betul Pak? Yang jelas adalah informasi dokumen elektronik pribadi milik pelapor atau korbannya. Tadi Abi sendiri sudah mengenal Ria Ricis atau tidak mengenal? Ya, ini baru dini hari tadi kita lakukan penangkapan, dan saat ini pemeriksaan masih terus dilakukan terhadap tersangka AP. Nanti perkembangan lebih lanjut akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Tadi kan disampaikan Tadi atau dini hari kemarin, Pak? Dini hari pukul 01.20. Selasa ya, Pak ya? Masuk ya Selasa. Senin ya. Senin pukul 01.20. Tadi kan melakukan illegal access, artinya ini dia mengambil handphone tersebut atau model yang kayak klik-link gitu Pak Dir? Ya, yang jelas adalah dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka AP ini, yang pertama dilakukan adalah sebagaimana dalam sangkaan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE, junto pasal 46, melakukan peretasan ataupun mengakses sistem elektronik milik orang lain dan kemudian mengambil informasi ataupun dokumen elektronik milik korbannya. Selanjutnya di pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE, di sana kemudian tersangka kemudian mentransmisikan informasi dokumen elektronik milik korbannya, dan itu kemudian dijadikan bahan untuk melakukan pengancaman ya. Pengancaman untuk dengan maksud melakukan pencemaran ataupun dengan maksud membuka rahasia daripada korbannya. Makanya kemudian pasal 28 pasal 27B ayat 2 junto pasal 45 adalah terkait dengan pengancaman dengan cara menyebarkan atau melakukan akses ilegal dan kemudian menjadikan bahan untuk melakukan pengancaman, membuka rahasia ataupun melakukan pencemaran terhadap korbannya. Untuk modus peretasan sendiri, apakah modus phishing atau modus yang download aplikasi seperti undangan pernikahan, atau yang gimana dia bisa meretas handphone milik daripada penyidikan masih terus berlangsung rekan-rekan sekalian. Yang jelas bahwa tersangka AP melakukan peretasan ataupun mengakses sistem elektronik dari pelapor ataupun korban untuk mengambil informasi ataupun dokumen elektronik milik pelapor ataupun korbannya. Pak, soal kejiwaannya, tes kesehatan mental pelaku R itu Pak. R ya. Pada tanggal 10 Juni 2024 tim penyidik Subdit Cyber di Treskrimsus Polda Metro Jaya bersama dengan Bidokes Polda Metro Jaya dan Biro SDM Polda Metro Jaya, kami menggandeng psikolog maupun psikiatri untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka R dalam dugaan tindak pidana yang terjadi. Dan dari beberapa rangkaian pemeriksaan yang dilakukan dari tim psikolog maupun psikiatri yang melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka R, didapatkan hasil bahwa tidak terdapat gangguan kejiwaan